Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar struktur data. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Ali Fikri dengan NIM 13011 9157 dan rekan saya Dio Aditya Putra Wardono dengan NIM 130 119 4290. Oke, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ADT-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dio. Baik, di kali ini kita membuat program dengan nama dokumen dan tag, di mana ini menggunakan struktur data multi-linked list. Multi-linked list ini tidak menggunakan double linked list, tetapi hanya single linked list agar memudahkan saat kita membuat program ini. Di dalam multi-linked list ini terdiri dari dua list, yaitu list dokumen dan tag. Jadi di program ini terlihat dari nama programnya, dokumen bisa menunjuk ke tag dan tag bisa menunjuk ke dokumen. Jadi dokumen memiliki beberapa tag dengan struktur data multi-linked list ini. Pertama dari ADT kita mempunyai dua address. Dua address ini menunjuk ke tiap-tiap list, di mana address tag menunjuk ke tag, address doc menunjuk ke doc. Address tag merupakan pointer ke node tag dan doc merupakan pointer ke node doc. Node tag itu adalah isi dari list tag-nya sendiri. Jadi dalam satu list untuk tag itu berisi dari data tag, atau bisa dibilang dari tag itu berisi apa, yaitu kita menggunakan tipe data string, jadi memudahkan saat mengetes program kita, seperti kita menggunakan nama tag-nya seperti apa. Dan di sini juga ada dua address untuk di dalam satu list tag-nya juga, yaitu next tag untuk menunjuk ke sesama list tag-nya, dan next doc untuk menunjuk ke list doc ke list yang lain, agar untuk membuat koneksi. Sama seperti node doc, di dalam list doc juga ada datanya itu sendiri, data doc, dan juga ada next doc untuk menunjuk ke doc dan next tag untuk menunjuk ke tag. Jadi ya ini saling menunjuk satu sama lain agar terjadi multi-linked list. Dan list tag dan list doc ini yang di bawah ada representasi untuk menandakan bagian first dari list tersebut dan bagian last. Kita memberi last untuk setiap list karena nanti untuk saat insert sangat kita gunakan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dan function apa saja yang kami gunakan dalam pembuatan program ini. Yaitu pertama, kita menggunakan prosedur create list. Yang kedua menggunakan prosedur add doc. Yang ketiga prosedur delete doc. Function allocate dokumen. Function search doc. Prosedur create list tag. Function allocate tag. Prosedur add tag. Prosedur delete tag, function search tag, function find popular tag, prosedur connect, prosedur delete doc, prosedur find biggest stand smallest doc, prosedur print doc with tag, prosedur find doc with to tag, dan yang terakhir kita menggunakan prosedur delete tag, yang mana nanti pseudocode-nya atau kode-kodenya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur create list doc dengan parameter sebagai berikut. L, dia memiliki variabel L di sini di parameternya dan dengan tidak punya kamus. Dan algoritmanya seperti ini, kita memiliki first L yang di-assign dengan nil, dan last L juga kita assign dengan nilai nil. Selanjutnya, pada prosedur add dokumen atau add doc, dengan parameter sebagai berikut, dan kita juga memiliki address di sini sebagai pointernya, yaitu node, kita pakai pointer node doc.
dengan tipenya address doc. Di sini kami tidak menggunakan kamusnya kosong, dengan algoritma sebagai berikut. Jika first L nil, maka first L kita assign nilainya dengan pointer not underscore doc, dan last L-nya juga kita assign dengan address not underscore doc. Dan jika nilainya first L tidak nil, maka kita akan next doc last L kita akan assign nilainya dengan not underscore doc, dan last L-nya juga kita akan assign dengan not underscore doc. Selanjutnya pada bagian prosedur delete doc. Di sini algoritmanya, jika first L sama dengan nil, maka dia akan mengoutputkan there is no document. Karena di dalam dokumennya tidak ada nilainya atau nil. Selanjutnya, jika next doc first L-nya sama dengan nil, maka not doc kita assign dengan first L. Selanjutnya first L kita assign dengan nilai nil, dan last L juga akan kita assign dengan nil. Else not doc kita assign dengan first L. Selanjutnya first L kita assign dengan next docs not document, dan next doc not document doc kita akan assign dengan nilai nil. Seperti itu. Iya, untuk menambahkan sedikit, jadi kita menggunakan last tadi di ADT kita karena kita menggunakan insert last. Bisa dilihat dari add doc. Nanti juga sama di add tag nanti kita jelaskan. Jadi kita menggunakan insert last, jadi memudahkan. Jika kita tidak punya last, maka kita harus looping sampai akhir. Jika kita punya last, kita bisa langsung menunjuk. Kita menggunakan insert last ini karena bisa terbilang rapi daripada insert first. Dan harus juga. Baik. Selanjutnya di sini ada function allocate dokumen dengan parameter. Di sini ada tipe data string. Dia akan mereturn address doc-nya. Dengan kita memiliki kamus sebagai pointernya, yaitu not underscore doc. Terus algoritmanya sebagai berikut, yaitu kita assign not underscore doc dengan new not doc. Selanjutnya di sini ada data doc. Kalau sebelumnya di kelas STD itu info. Di sini kita pakainya data doc not underscore doc. Kita assign nilainya dengan si title tadi yang tipe datanya string. Selanjutnya next doc-nya kita assign nilai nil, dan next tag-nya kita assign dengan nilai nil. Selanjutnya kita mereturn not underscore doc-nya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Dio bagian allocate tag-nya. Baik, untuk allocate tag hampir sama seperti dokumen. Fungsinya jauh berbeda. Bedanya ini hanya untuk list tag-nya sendiri. Untuk menambah address untuk list tag. Jadi kamusnya not underscore tag itu address dari tag-nya itu sendiri. Jadi kita membuat address atau pointers untuk tag untuk dimasukkan sebagai nilai. Kita membuat address baru untuk dimasukkan ke dalam list. Pertama nama nilainya itu kita di sini sebutkan sebagai tag atau bernilai string. Jadi kita tambahkan di not tag, kita assign dengan new not tag. Artinya kita address not underscore tag ini atau pointer ini kita buat masukkan ke dalam list dari isi dari list not tag. Kemudian data tag atau biasa disebut info, biasa di praktikum, data tag yang berisi isi dari nilai tag itu sendiri kita masukkan
kita assign nilainya ke nilai, kita masukkan assign nilainya. Ini bernama nilai text string, kita masukkan ke dalam pointersnya. Selanjutnya next untuk pointersnya nil untuk membuat agar bisa ditunjuk saat nanti jika ingin di-add, dan untuk next doc-nya jika kita assign nil jika ingin menunjuk ke list doc-nya. Dan terakhir kita mereturn pointernya yang sudah siap untuk dimasukkan ke list, sudah jadi tipe datanya isinya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan function search doc. Oke, di sini si fungsinya nanti akan mereturn address doc dengan kamus sebagai berikut, dengan yaitu pointer not underscore doc. Oke, algoritmanya sebagai berikut. Jika first L sama dengan nil, maka dia akan mengoutputkan there is no document. Namun ketika ada file di dalamnya, mereka akan menunjuk else. Dan not underscore doc, maka kita akan assign dengan first L-nya. While data doc atau infonya kita tidak sama dengan title, dan not underscore doc tidak sama dengan nil, maka the do not underscore doc kita assign next docs not underscore docs. And while jika data doc not underscore doc sama dengan si title-nya, maka akan return not underscore doc. Selanjutnya prosedur create list tag akan dijelaskan oleh Dio. Oke, untuk create list tag sama seperti create list doc, bedanya ini kita membuat list tag, algoritmanya pun sama. Untuk first L dari list tag-nya kita assign in, dan last L-nya kita assign nil juga untuk membuat nilai sementara dari listnya itu, agar listnya itu bisa dibuat walaupun nilainya nil, tapi program sudah tahu bahwa ada list yang telah dibuat. Seperti itu. Oke, di sini prosedur delete tag juga akan dijelaskan oleh Dio. Untuk prosedur delete tag ini, kita menggunakan delete first untuk melakukan delete. Di delete dot juga sama juga untuk menggunakan delete first. Untuk delete tag ini parameter list tag-nya sendiri, dan kita akan men-output atau bisa dibilang list yang ingin kita hapus, yaitu kita meng-output pointer yang ingin dikeluarkan, itu not tag, address tag. Pertama kita cek dulu apakah listnya kosong atau tidak. If first L sama dengan 0, then output there's no tag. Jika listnya kosong. Else next tag first L sama dengan 0, then not tag kita assign ke first L. First L kita assign ya, ada kesalahan di ini bukan first L sama assign 0, tapi maksud kami adalah last L kita assign sama dengan 0. Last L. Jadi maksudnya adalah jika listnya tidak ada, maka there's no tag. Jika listnya cuma satu, maka kita membuat kondisinya jika next-nya dari first L-nya itu tidak ada, maka listnya hanya berisi satu. Jika hanya berisi satu, kita tinggal address-nya hanya menunjuk ke first L-nya tersebut. Setelah itu, first L-nya kita kosongkan, dan yang terakhir itu salah, seharusnya last L-nya. Iya, seharusnya last L. Dan jika
list tidak kosong, list bernilai banyak, maka kita menggunakan algoritma delete first, yaitu pertama sebuah pointers menuju ke first L, kemudian first L-nya menunjuk ke next tag dari node tag-nya, atau pointer yang awal menuju ke L, jadi first L-nya maju pointers yang sebelumnya menuju ke first L. Selanjutnya next untuk node tag yang pointer sebelumnya menuju ke yang nilai awal yang ingin kita hapus, itu kita potong istilahnya sambungannya, next-nya. Jadi next-nya kita nolkan. Begitu. Oke, selanjutnya ada prosedur attack juga dijelaskan oleh Dio Aditya Putra. Attack ini sama, kita menggunakan insert first seperti add doc sebelumnya. Parameternya list tag, kemudian kita memasukkan pointers address, di sini address tag untuk memasukkan sebagai nilainya. Algoritmanya is if first else sama dengan nil, maka first L itu kita masukkan ke first L-nya kita masukkan ke node tag, karena ini kondisi jika listnya kosong, maka langsung saja pointers yang ingin kita masukkan, kita assign ke first L dan juga last L. Else then, jika list memang tidak kosong, maka menggunakan algoritma insert first, di mana maksudnya insert last. Maaf, saya salah. Jadi untuk insert last sangat simpel karena kita mempunyai last. Jadi next untuk last L-nya, next tag-nya di sini langsung menunjuk ke pointers barunya, ke nilai barunya, ke data barunya, kita assign. Dan untuk last L-nya sendiri kita pindahkan ke nilai baru itu tersendiri. Itu ini bernama node tag, kita assign. Jadi nilai terakhir akan berpindah. Selanjutnya ada function search tag. Ini untuk mencari nilai tag. Hampir sama seperti dokumen. Ya, ini dokumen. Memiliki parameter list tag, dan kita ingin mencari nilai dari isi datanya. Jadi bukan dari addressnya. Kita ingin mencari, misalnya kita ingin mencari, kita tahu nama tag ini, misalnya tag A, kita ingin mencari tag bernama A. Jadi ini untuk memudahkan saat testing. Jadi kita menginputkan string dan kita return address-nya. Di kamus terdiri dari node tag, address tag, algoritmanya if first L sama dengan nil, dan output there's no tag jika listnya kosong. Jika listnya tidak kosong, maka awal dari kita membuat sebuah pointer menunjuk ke first L dari list tag ini. Pointer yang sudah kita buat, yang dibuat di kamus ini. Dan kita memulai looping pertama. Jika while data tag, node tag, atau infonya tidak sama dengan tag, and node tag tidak sama dengan 0, atau listnya kosong, sampai listnya habis, maksud saya, do node tag, kita assign next tag node tag, not underscore tag. Artinya node tag-nya ini, not underscore tag ini akan terus berjalan mencek list, mencek nilai dari list itu satu persatu. Jika saat mengecek itu ternyata info dari
atau data tag dari not underscore ini ternyata sama yang kita cari nilainya, maka itu akan otomatis keluar dari while-nya. Ataupun jika listnya habis, maka akan keluar juga karena kita menggunakan and. Nah, setelah keluar dari while, kita mengecek lagi apakah benar listnya apakah benar memang sama pointers yang sudah kita keluarkan. Ya, infonya sama dengan tag yang sudah kita keluarkan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi itu memang keluar, tapi tidak ada yang sama. Jadi untuk mengecek 2 kali, maka jika masuk ke kondisi itu akan mengeluarkan pointers yang diinginkan. Jika tidak akan mengeluarkan atau mengeluarkan nilai 0. Selanjutnya ada function find popular tag. Jadi di kriteria function ini, kenapa kita membuat function popular tag? Maksud dari function ini adalah kita ingin mencari tag yang paling populer atau tag yang paling banyak ditunjuk ke dokumen. Benar. Jadi dokumen tag bisa menunjuk ke dokumen bisa menunjuk ke tag, kita sudah jelaskan. Jadi kita ingin tahu tag mana yang paling banyak ditunjuk. Makanya itu kita membuat find popular tag yang kita nanti akan mengeluarkan tag yang populernya itu, dan juga kita akan istilahnya men-list. Nanti itu akan terjadi di main, men-list dokumen yang memiliki tag yang populer itu. Pertama di parameter kita harus memasukkan 2 list karena kita akan mengecek kedua listnya. L1 itu list tag, L2 list doc, mengeluarkan address tag. Di kamusnya kita mempunyai modus dan maksimum. Modus ini untuk sebagai counter, nanti akan saya jelaskan, dan maksimum sebagai penentu tag yang paling banyak itu. Dan popular tag untuk hasil output tag yang paling populer. Not tag itu adalah untuk sebagai penunjuk dari pointers untuk list tag, dan not underscore dot sebagai pointers petunjuk dari list doc. Pertama kita cek terlebih dahulu apakah kedua list atau salah satu dari list itu kosong apa tidak. Jika salah satu saja kosong, maka ini tidak bisa dijalankan function ini. Yeah. Jika sudah memenuhi, atau kita outputkan not found. Jika memenuhi, pertama popular tag yang ingin kita keluarkan, kita assign dulu nilainya pertama sebagai nil. Kedua, listnya juga kita assign sebagai nilai 0 dulu. Jadi kita sama ratakan dulu. Dan not underscore tag dan not underscore doc sebagai pointersnya kita tunjukkan ke masing-masing list di first-nya untuk memulai looping. Looping yang pertama adalah looping dari list tag. Jadi while not underscore tag tidak sama dengan nil, do looping kedua untuk looping di list doc ya. While not underscore doc tidak sama dengan nil, do. Dan ini kondisi awalnya. If next tag not underscore doc sama dengan not underscore tag, or next doc not underscore tag sama dengan not underscore doc, then modus design modus sampai 1. Apa maksud dari kondisi ini? Jadi pertama bayangkan jika looping pertama pasti untuk tag. Berarti kita bayangkan kita berada di tag, dan looping kedua untuk list doc. Berarti list doc-nya harus selesai looping, baru list tag-nya jalan kan pasti. Berarti kita harus mencek semua dokumen mana yang memiliki tag yang sama. Baru tag itu istilahnya baru tag itu pindah ke tag yang lain. Jadi kita cek dokumennya satu per satu, baru cek tag yang lain. Terus cek semua dokumennya,
list baru tag yang ini. Seperti itu gambarannya. Jadi untuk kondisinya jika not underscore next tag, maksudnya jika di list salah satu dari pointers di list doc-nya dia mempunyai nilai yang menunjuk ke tag, atau jika si tag-nya itu sendiri menunjuk si doc, ini di next doc, maka dia akan modus counternya akan bertambah. Istilahnya, kita ingin jika tag-nya itu menunjuk atau nox-nya itu menunjuk, itu akan counternya bertambah. Tetapi salah satu, makanya kita OR, tidak keduanya. Jadi kalau salah satu istilahnya menunjuk ke tag yang sama, maka itu akan bertambah. Karena ini kita akan looping semua dokumennya tersebut. Kita looping semua dokumen, cek apakah dari salah satu tag ini, semua dokumen ini ada yang sama tidak. Dan itu kondisi ini bisa menghasilkan tag mana yang populer. Jadi setelah kondisi itu, not underscore doc, kita assign next dot not underscore doc untuk agar pointersnya berjalan ke docnya, terus and while, dan kemudian untuk kondisi ini. Untuk menentukan dari mana yang paling populer tag, pasti kita cek dulu dari setiap looping tag-nya itu, kita cek apakah tag pertama itu lebih banyak ditunjuk dari tag kedua. Makanya kita gunakan maksimum. Kurang dari modus. Modus sebagai counter untuk counter yang pertama, maksimum sebagai nilai paling terbanyak sebelumnya. Jadinya jika tag pertama misalkan satu kali ditunjuk, makanya modus masuk ke maksimum. Sekarang maksimumnya 1, dan popular tag-nya kita masukin ke tag yang ditunjuk 1. Ternyata pas kita cek tag kedua ditunjuk misalkan 3, makanya modusnya 3 dan modusnya lebih besar dan maksimumnya masih 1. Makanya maksimumnya sekarang jadi 3, dan popular tag-nya pun sekarang tag yang ditunjuk yang ditunjuk 3 dokumen. Seperti itu gambarannya. Dan untuk not underscore tag, kita assign next tag not underscore tag itu untuk menjalankan sama seperti dokumen sebelumnya. Dan ini not underscore doc kita assign first L lagi, itu karena kita ingin mencek ulang dokumen tersebut. Jadi kita assign first L2 atau list doc, dan modusnya kita ulang lagi 0 karena counternya akan kita ulang. Setelah itu looping pun selesai, akan mengeluarkan tag yang paling populer. Seperti itu. Prosedur connect. Prosedur connect pertama, kita mempunyai 4 parameter. Pertama, parameternya ada list doc, list tag, dan tag sama title bertipe string. Ini untuk tipe data apa yang kita ingin gabungkan antara tag sama doc. Misalnya kita ingin menggabungkan dokumen, salah satu dokumen, kita ingin menggabung salah satu tag yang ingin kita gabungkan. Jadi itu dari gambaran untuk parameternya. Selanjutnya untuk kamus ada pointers, not doc, dan not tag. Selanjutnya kita memasukkan function search doc dan search tag. Itu salah ya, bukan search doc, maksudnya search tag. Jadi ini itu search tag untuk mengembalikan nilai tag. Dan listnya juga.
Ini seharusnya list tag. Jadi ada search doc dan search tag yang kita masukkan. Dan mengembalikan addressnya. Pertama di algoritmanya kita cari dulu nilai dokumen dan tagnya yang kita ingin gabungkan. Terus kita masukkan ke pointersnya, yaitu not underscore doc dan not underscore tag. Selanjutnya ada kondisi di mana if not tag tidak sama dengan nil and not underscore doc tidak sama dengan nil, then maksudnya dari parameter ini jika salah satu dari tag atau doc yang kita cari ternyata tidak ditemukan, maka tidak memenuhi kondisi dan mengoutput not found. Selanjutnya jika memenuhi, kita mencek dulu. Jadi di struktur data yang kita buat ini, kita mencek apakah sudah ditunjuk tag, apa sudah ditunjuk doc sebelumnya. Jadi jika belum ditunjuk sama sekali, maka next doc not tag-nya nil, atau tag yang menunjuk, belum ada tag yang menunjuk doc sama sekali yang kita ingin connect, maka next doc not tag-nya kita masukkan ke not doc. Tetapi jika sudah ditunjuk oleh tag, makanya kita membuat next tag not underscore doc-nya itu kita assign not underscore tag atau dokumen yang menunjuk nilai tag yang kita ingin connect. Seperti itu untuk prosedur connect. Selanjutnya prosedur del underscore tag. Jadi ada dua prosedur untuk menghapus suatu list karena kita menghubungkan satu sama lain. Jadi jika kita cuma menghapus saja, misalkan dari first, ditakutkan yang ditunjuk itu juga terhapus. Makanya kita harus membuat kondisi di mana yang disambungkannya itu kita putus dulu sebelum dihapus. Seperti itu gambarannya untuk del underscore tag. Parameternya L1 list doc dan L2 list tag dan not underscore tag address tag. Kamusnya not underscore doc untuk pointers list doc, dan kita masukkan prosedur delete tag atau prosedur delete first untuk tag yang berisi parameter yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Algoritma pertama, kita cek dulu apakah list tag-nya ini kosong atau tidak. Karena kita ingin menghapus tag. Jika kosong, maka there's no tag. Jika tidak, maka kita langsung assign not underscore tag-nya doc-nya ini ke list pertama, first L, L1. Dan kita memulai looping while not underscore doc tidak sama dengan nil, maka if next tag not underscore doc sama dengan first L2 or next doc first L2 sama dengan not underscore doc, then next tag not underscore doc masukkan nil, next doc first L2 masukkan nil. Apa ini maksud dari kondisi ini? Jadi kita mencek sama seperti yang saya sudah jelaskan di find popular tag. Kita cek apakah dokumennya menunjuk atau tag-nya yang menunjuk dokumen. Makanya kita gunakan or. Jika salah satunya memenuhi, maka kita putus dua-duanya untuk lebih aman. Jadi seperti itu gambaran simpelnya. Setelah kondisi itu, maka not underscore doc kita send next doc not underscore doc agar docnya berjalan ke tiap listnya. And while jika kita sudah memutus sambungannya, maka kita langsung memanggil delete tag untuk mendelete tag-nya yang ingin kita hapus.
kita langsung menginisiasi delete tag, di mana kita masukkan list tag-nya dan kita masukkan address not underscore tag untuk menyimpan nilai delete tag yang ingin kita hapus. Seperti itu. Untuk prosedur del underscore do akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan prosedur delete doc dengan parameter yaitu mempunyai dua list. Ini L1 yaitu list doc dan L2-nya adalah list tag. Dan di sini ada pointer not underscore doc. Di sini kamusnya ada pointer lagi, pointer untuk tag-nya, not underscore tag dengan address tag. Sebenarnya kita juga punya di sini seharusnya ini kan prosedur delete doc, di sini harusnya listnya juga list doc. Terus ini akan mengeluarkan not underscore doc-nya. Oke, algoritma pertama adalah sama seperti delete tag. Jika listnya kosong, dia akan mengeluarkan output there's no document. Seperti itu. Dan selanjutnya, first L1, jika first L1 ini, list ininya tidak sama dengan nil, maka not tag kita assign dengan first L2. Terus kita masuk ke looping pertama, yaitu apabila not underscore tag tidak sama dengan nil, maka masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu if next doc not underscore doc sama dengan first L1 or next tag first L1 sama dengan not tag, maka next doc not underscore tag akan di-assign nilai nil. Dan next tag first L1 juga kita akan assign nil. Jadi gunanya untuk memutus, sama seperti yang dijelaskan Dio tadi di delete underscore tag. Selanjutnya, setelah itu kita keluar dari kondisi dengan not underscore tag, kita assign dengan next tag-nya sampai kondisinya tercapai di looping yang ini. Selanjutnya kita keluar dari looping, maka delete yang tadi setelah diputus, maka akan di-delete dokumennya. Selanjutnya prosedur find biggest and smallest doc akan dijelaskan oleh Dio. Oke, baik. Prosedur find biggest and smallest doc ini kita buat, kita ingin tujuannya mencari dokumen mana yang menunjuk atau ditunjuk tag terbanyak, dan dokumen mana yang ditunjuk atau menunjuk tag yang tersedikit. Jadi bayangkan jika dokumen berisi tag terbanyak dan dokumen berisi tag tersedikit. Kita ingin mencari itu. Makanya pertama di parameter kita membutuhkan dua list doc dan list tag, dan kita akan mengoutput max underscore doc atau min underscore doc, di mana max itu nama dokumen yang memiliki tag terbanyak, dan min underscore doc nama dokumen yang memiliki tag tersedikit. Dari kamusnya kita menggunakan sama seperti tadi sebagai counter, modus dan maksimum, integer, dan not underscore tag, not underscore doc, address tag, dan address doc sebagai pointer dari masing-masing list. Algoritma pertama kita cek dulu apakah list itu kosong apa tidak. Di sini ada kesalahan, maksudnya first L1, karena di pseudocode itu first L dan di C++ itu L1 first. Jadi jika list dari doc ini kosong, maka akan mengoutput there's no document. Atau jika next doc first L1 ini sama dengan nil, atau list cuma memiliki satu nilai, maka langsung saja di nilai pertamanya itu kita sebutkan
itu nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Jadi user tahu, kita tahu saat testing itu hanya memiliki satu nilai. Jika list itu banyak nilainya, sudah mempunyai banyak data, maka masuk ke else yang bawahnya. Pertama, modus dan maksimum kita mulai dulu counternya, kita masukkan assign 0 dan not underscore tag, not underscore dog, kita assign sebagai first listnya masing-masing untuk memulai looping. Looping pertama untuk looping list dog, not underscore dog, sama dengan nil, dan looping kedua untuk looping list tag, while not underscore tag tidak sama dengan nil. Kondisi yang pertama, if next dot not underscore tag sama dengan not underscore dog, or next tag not underscore dog sama dengan not underscore tag, dan modus kita assign modus tambah 1. Kondisi ini sama seperti yang tadi, find popular tag, ataupun del tag, del underscore tag, del underscore dog. Kita ingin mengecek istilahnya dokumen mana yang menunjuk tag ini, atau tag mana yang menunjuk dokumen ini yang kita looping. Karena kita pertama looping dokumen, berarti kita cek satu persatu dokumennya. Setelah itu baru kita looping tag, artinya satu dokumen tagnya itu akan melooping, mencek satu-satu tag apakah ada yang sama dengan satu dokumen ini. Setelah tagnya selesai melooping, datanya kita simpan, counternya modusnya simpan, dan baru masuk ke dokumen yang selanjutnya untuk melihat apakah ada dokumen yang lebih besar ataupun lebih kecil dari sebelumnya. Ini untuk not underscore tag sama dengan next tag not underscore tag untuk menjalankan loopingnya dari looping list tag. Selanjutnya setelah keluar dari looping yang kedua, maka if maksimum underscore modus dan maksimum maksud assign ke modus, dan max underscore dog kita masukkan datanya atau infonya dari not underscore dog. Ini sama seperti popular tag, di mana ini sebagai kondisi penentuan dokumen mana yang paling terbesar menunjuk yang memiliki tag. Dilihat dari banyaknya counter dari modusnya yang kita sudah buat ini. Dan jika memang melebihi dari maksimumnya, maka max underscore doc yang akan kita outputkan sebagai dokumen yang paling tertinggi, kita masukkan nilainya, nilai pointers dokumennya. Jika tidak, maka otomatis masuk ke nilai minimum. Jadi secara simpel seperti itu. Mirip seperti popular tag, tapi kita modifikasi karena ini ada smallest atau minimum. Setelah keluar dari kondisi and if, maka not underscore doc assign next doc not underscore doc untuk menjalankan looping list doc. Setelah itu not underscore tag, kita mulai dari awal lagi, kita mulai dari tag pertama lagi, first L2, dan modusnya kita restart atau reset ke 0 lagi untuk memulai counter baru. Seperti itu. Gambaran prosedur find biggest and smallest doc. Selanjutnya ada prosedur print doc with tag. Print doc with tag ini simpelnya prosedur print atau kita ingin tahu list kita itu ada apa. List kita itu isinya apa, kita sudah masukin dokumen apa. Tapi kita ingin membuat dia hanya memprintkan dokumen dan tag yang ditunjuk. Jadi jika dokumennya tidak mempunyai tag akan mengatakan nil, dan jika nil atau null di programming, dan jika
docnya mempunyai tag, maka akan berisi langsung tag apa yang berisi di dokumen tersebut. Jadi bukan satu-satu seperti dokumen dan tag, tapi langsung dokumen dan tag yang dimiliki. Jadi pertama parameternya kita harus mempunyai dua list doc dan list tag, L1 dan L2. Kamusnya kita note underscore doc, note underscore tag untuk sebagai pointers masing-masing list, dan mark kebolehan itu sebagai penanda saja karena kita ingin tahu menandakan dokumen mana yang tidak punya istilahnya tidak punya tag, artinya dokumen yang masih kosong. Kita ingin tahu mana, makanya untuk mempermudah kita gunakan mark. Pertama kita cek dulu list dokumennya kosong atau tidak. Jika kosong maka output cache dokumen. Else then jika tidak kosong maka note underscore doc dan note underscore tag yang kita sudah deskripsikan sebelumnya kita assign ke masing-masing first dari listnya. Dan marknya kita assign pertama sebagai false. Artinya ini default kita jadikan false ini sebagai default kondisi di mana dia di mana dokumen tidak ditunjuk oleh tag sama sekali. Pertama, while not underscore doc tidak sama dengan nil, kita looping list docnya. Kita gunakan pertama output dokumen. Artinya ini untuk mengoutput nilai dokumennya, dokumen yang pertama. Dan looping kedua ini not underscore tag tidak sama dengan nil untuk mengoutput relasi atau di dokumen tersebut ada tag apa saja. Makanya untuk looping kedua ini agak sedikit panjang kondisinya karena kita ingin mengecek dokumen itu punya tag apa saja sih. Ini kondisi ini yang di bawah while yang kedua ini sama seperti kondisi yang sebelumnya yang saya maksudkan di find because else doc, di popular tag dan del underscore tag atau del, tetapi kita masukkan mark sama dengan mark assign. Artinya kita sudah tahu dokumen tersebut sudah memiliki tag yang menghubungkannya, dan setelah itu baru kita outputkan tag yang dihubungkan. And if not tag-nya berjalan dengan algoritma ini, setelah keluar dari looping kedua, maka kita cek apakah mark sama dengan false, berarti output nil. Jika dokumennya tidak ada yang tunjuk, maka output nil. Dan setelah itu, note underscore doc-nya kita next-kan agar berjalan list doc-nya, dan note underscore tag-nya kita mulai dari awal lagi untuk mengecek dari tiap tag-nya. Dan mark-nya kita false-kan lagi, kita reset lagi sebagai default bahwa kita mulai dari awal, berarti dokumen baru, dan and while. Dan seperti itu gambaran untuk bagaimana cara kita print di program kita. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan prosedur find document with two tag. Jadi untuk mencari mana dokumen yang memiliki dua tag di sini, yaitu memiliki parameter sebagai berikut, yaitu dua list, yaitu L1-nya list underscore doc, terus L2-nya adalah list underscore tag. Di sini kamusnya sendiri yaitu ada mark, yaitu tipe datanya boolean, modus, tipe datanya integer, di sini juga ada pointer yaitu not underscore doc, dan not underscore tag. Jadi algoritmanya sebagai berikut. Ini kondisi, ini salah ya, maaf. Harusnya first L1 tidak sama dengan nil, dan mark-nya kita assign nilai false dulu. Setelah itu, modusnya kita assign nilai 0, dan
pointer-pointernya ini, untuk pointer not underscore doc-nya kita assign first L1, dan not underscore tag-nya kita assign dengan first L2. Di sini ada looping, while not underscore doc tidak sama dengan nil, masuk ke looping selanjutnya, yaitu buat tag-nya, while not underscore tag tidak sama dengan nil, maka ada kondisi di sini, if next doc not underscore tag sama dengan not underscore doc, or next text not underscore doc sama dengan not underscore tag, dan nilai modusnya ini akan bertambah seperti itu. Setelah itu kita keluar ke if-nya, dan kita akan assign not underscore tag dengan next text not underscore tag. Jadi selama while-nya belum terpenuhi, dia akan melooping terus dengan kondisi yang seperti ini, if-nya seperti ini. Maka tapi setelah si kondisi looping-nya terpenuhi, maka dia akan keluar di sini untuk mengecek kondisinya if modus sama dengan 2, dan akan mengoutputkan data doc not underscore doc, dan mark-nya kita assign dengan nilai true. Setelah itu kita keluar dari kondisi ini, kita assign nilai not underscore doc-nya dengan next doc not underscore doc, kita assign juga not underscore tag dengan first L2, dan modusnya dengan 0. Setelah while yang ini terpenuhi juga, maka dia akan keluar dan akan masuk ke kondisi lagi, yaitu di mana if max sama dengan false, maka dia akan mengoutputkan nil. Jadi seperti itu. Iya, jadi intinya dari find doc with two tag ini yang sudah dijelaskan, saya ingin mencari dokumen mana yang hanya punya 2 tag, dan kita ingin mengoutputkan dari tiap dokumen yang hanya mempunyai 2 tag. Makanya di sini bisa lihat ini algoritmanya sama persis, cara pencariannya seperti yang find biggest and smallest, seperti yang sebelumnya find popular tag juga hampir sama seperti ini. Ada modus dan algoritma yang ininya juga sama, yang ini sama karena basic untuk mengcounting mana relasi yang mana doc yang telah ditunjuk, mana tag yang telah menunjuk doc, itu sama. Jadi kita bisa menggunakan algoritma yang sebelumnya. Bedanya di sini kita ingin counternya itu hanya dengan 2. Jadi bedanya hanya yang di bawah saja. Bedanya hanya di sini. Karena kita ingin cuma 2 tag, maka otomatis kita ingin counternya hanya 2 saja. Makanya jika counternya hanya 2, itu berarti ada 2 tag yang telah menunjuk atau doc yang telah menunjuk 2 tag. Jadi setelah terpenuhi kita langsung outputkan saja dokumennya apa. Dan ini maksud dari mark ini adalah jika marknya true, maka artinya ada dokumen yang punya 2 tag. Jika marknya tidak true atau false, kita defaultkan, maka tidak ada dokumen yang 2 tag. Atau kita katakan sebagai nil. Kenapa kita menggunakan sistem ini? Karena kita ingin langsung mengoutputkan dari prosedur, tidak kita outputkan dari main. Seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini ada pseudocode buat mainnya. Oke, ini adalah gambaran dari main kami. Untuk lebih spesifiknya, kita masuk ke
running programnya untuk mengetahui gimana sih main-mainnya ini dapat berjalan gitu. Iya, Setelah karena di ini, mana ini tidak ada ya, istilahnya tidak ada gambaran struktur datanya. Jadinya ya, ini seperti menjelaskan codingannya. Jadi ya, kita langsung saja ke terminalnya. ya. Kita langsung running program aja. Oke, oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana program kami berjalan. Di sini ada menu Add New Document, Add New Tag, Find the most text and list text document, Show document with its tag, Find document with only two tag, Find the most popular tag. Terus ada juga Delete first document, Delete first tag, Add tag to document, dan yang terakhir ada Exit. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana add new document. Oke, pertama kita pilih angka 1. Selanjutnya kita harus memasukkan nama dokumen yang akan kita masukkan ke dalam program ini. Misalkan contoh Fikri. Dan ini sudah masuk ke programnya, dokumennya sudah masuk ke programnya. Selanjutnya kita akan add tag-nya. Kita pilih nomor 2. Dan kita akan memberi tag-nya. Nah, misalkan di sini namanya sahab. Oke. Tag-nya sudah masuk ke program. Oke, di sini kita akan menyambungkan list dokumen dengan list tag-nya menggunakan menu Add Tag to Document. Kita pilih nomor 9. Oke, di sini kita akan ditanya programnya, which tag you want to add document. Oke, dokumennya tadi namanya Fikri. Dan kita masukkan teksnya yang tadi. Teks yang ada tadi. Misal, kan ada sahab. Nah, di sini dokumen dan tagnya sudah bersambung. Untuk mengecek apakah benar si dokumen dan teksnya sudah bersatu, kita bisa pergi ke menu Show Document with its Text. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dokumen dan tagnya sudah menjadi satu. List dokumen dan list tagnya. Di sini Fikri, dokumen Fikri, dan tagnya sahab. Jadi mereka ini sudah istilahnya saling menunjuk gitu. Oke, selanjutnya menu-menu selanjutnya akan dijelaskan oleh. Selanjutnya saya akan meneruskan dari yang demonya Fikri. Demo Fikri menunjukkan bahwa basic dari yang kita maksudkan struktur data multilingual ini berhasil. Dokumen bisa menunjuk ke tag, dan tag bisa menunjuk ke dokumen, dan bisa memprint hasilnya. Sekarang saya akan mendemokan untuk menu dokumen yang memiliki paling banyak tag, yang paling sedikit, dan hanya 2 tag, dan tag paling populer atau tag yang paling banyak ditunjuk. Pertama kita masukkan dokumen, add new dokumen, video, terus masukkan lagi Fikri, masukkan lagi, kemudian kita masukkan tag. Kita demokan 3 dokumen saja. Selanjutnya kita masukkan tag, tag kurang lebih lumayan banyak karena kita ingin mengetes tag yang paling banyak ditunjuk
dan tag yang dokumen yang punya 2 dan multiple player tag. Jadi mempermudah, anggap saja tag A buat B, C, D, dan E. Coba kita sampai sini dulu, sampai E saja. Selanjutnya kita connect. Pertama Dio, kita masukkan E. Dio lagi, kita connect ke tag B. Dan Dio terakhir memasukkan ke tag C. Sekarang Dio punya 3 tag. Nah, ya. Benar. Sudah ada 3 tag yang Dio punya. Fikri dan belum. Kita masukkan dulu. Fikri, kita masukkan tag A. Sama. Selanjutnya, Fikri, kita masukkan tag yang belum, OD juga belum. Mungkin juga belum dimasukkan. D. Kita cek dulu. Sekarang Dio paling punya banyak tag dan Bo yang paling sedikit tag. Kita coba find the most tag in this document. Dan benar, Dio paling punya banyak tag dan Bo paling sedikit tag. Kita coba find document with only 2 tag. Kita lihat di sini Fikri yang hanya punya 2 tag. Kita lihat benar, Fikri. Programnya benar. Selanjutnya most popular tag. Most popular tag maksudnya tag yang ditunjuk ini kan A dan A. Coba kita cek ke bawah lagi. Nah, jadi kita lihat tag A sangat populer. Tunjuk 3 dokumen. Kita lihat masukkan benar A. Dan langsung di list semua dokumen punya A. Fikri bahwa ini sudah benar. Sejauh ini berjalan dengan baik. Sekarang kita coba, karena sudah kita lihat basic dari function dari yang most tag dan least tag, print, show document with its tag, and document with all its tags, and the most popular tag sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita coba delete. Lihat, apakah berhasil atau tidak. Seharusnya. Kita lihat first document ini Dio. Kita lihat, kita coba mendelete Dio. Kita cek lagi, dan Dio hilang. Benar. Tinggal Fikri dan tagnya A dan AD. Delete first tag. Artinya first tagnya. Kita harus ingat tag yang kita masukkan pertama kali kan tadi A kan. Berarti seharusnya A-nya hilang setelah kita masukkan. Setelah kita delete first tag-nya lagi, Fikri dan tag-nya A-nya akan hilang karena first tag-nya itu A, dan jika A hilang maka dokumen yang punya tag A akan hilang. Seperti itu. Kita coba delete first tag, dan kita coba lagi. Dan lihat, tag A hilang. Dan Fikri sekarang hanya punya tag E dan tag D. Seperti itulah secara simpelnya program kami. Dan 10 exit ya, untuk mengexit program. Oke, baik. Tadi sedikit demo dari program kita, dan itu sekaligus mengakhiri sesi presentasi kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.